Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akbar dengan NIM 241151107. Dan saya Andika Putra Taradipa dengan NIM 241151087. Kami di sini akan membacakan hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020 dan 2021. Abstrak. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Desember 2022 dengan metode dokumentasi dan analisis horizontal. Hasilnya menunjukkan rasio likuiditas yang stabil. Current ratio-nya 140% di 2020 dan 130% pada 2021. Quick ratio-nya 100% pada kedua tahun, setelah cash ratio-nya meningkat dari 60% ke 73%. Rasio solvabilitas menunjukkan kenaikan tipis, debt to asset 51% ke 52% dan debt to equity 106% ke 107%. Rasio aktivitas yaitu perputaran piutang meningkat dari 15,4 ke 15,9. Profitabilitas stabil dengan margin laba bersih 11% dan return on equity naik dari 11% ke 13%. Latar belakang. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien agar dapat bertahan dan berkembang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia perlu mengevaluasi kinerjanya secara berkala melalui laporan keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Analisis terhadap laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Indofood mampu mencapai tujuannya dalam memperoleh laba dan menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi. Laporan keuangan. Menurut Heri, pada 2018, laporan keuangan adalah media informasi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di antaranya laporan keuangan meliputi adalah neraca, posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi, pendapatan, dan beban. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan keempat, laporan arus kas. Singkatnya, fungsi utama laporan keuangan adalah untuk membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja perusahaan. Kalau tadi laporan keuangan, sekarang analisis laporan keuangan. Menurut Heri, pada 2018, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Tujuan dari analisis itu tersebut adalah mengetahui posisi keuangan perusahaan, kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, ketiga, menentukan langkah perbaikan ke depan, keempat, menilai kinerja perusahaan, dan yang kelima, membandingkan dengan perusahaan sejenis. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Analisis vertikal statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan hanya terhadap suatu periode keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan dari satu periode. Analisis dinamis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Dengan kata lain, perbandingan dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama, perusahaan itu sendiri, tetapi untuk periode waktu yang berbeda. Analisis rasio keuangan. Menurut Heri, 2018, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antar satu pos dengan pos yang lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan atas laporan keuangan akan menggambarkan atau menghasilkan suatu pertimbangan terhadap baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan, serta bertujuan untuk menentukan seberapa efektif dan efisien kebijakan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan setiap tahunnya. Jenis-jenis rasio keuangan. Rasio likuiditas.
Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Utang lancar menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini penting karena menunjukkan seberapa aman posisi keuangan jangka pendek. Suatu perusahaan likuiditas yang baik mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kepercayaan kreditur dan menjaga kelangsungan operasional sehari-hari. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut. Yang ke-1, rasio lancar. Yang kedua, rasio cepat. Yang ketiga, rasio kas. Yang keempat, rasio solvabilitas. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat digunakan sebagai berikut. Rasio lancar, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat. Menurut Kamsir 2019, rasio cepat atau rasio sangat lancar ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan inventory, artinya nilai sediaan kita abaikan. Dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar, hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajiban dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumusan untuk mencari rasio cepat dapat digunakan sebagai berikut. Rasio cepat, aktiva lancar, sediaan dibagi utang lancar. Rasio kas. Menurut Harry 2018, rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari cash ratio dapat digunakan sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar. Rasio solvabilitas menurut Kashmir 2019, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jenis-jenis rasio solvabilitas, leverage ratio antara lainnya. A. Debt to asset ratio. B. Debt to equity ratio. C. Rasio aktivitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang debt to asset ratio atau debit ratio, dan di sini B-nya debit to equity ratio. Yang pertama adalah A. Menurut Kashmir, pada tahun 2019, debt ratio merupakan utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut. Debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Menurut Kashmir, pada tahun 2019, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dengan digunakan perbandingan antara total utang dengan ekuitas sebagai berikut. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi total modal atau equity. C. Rasio aktivitas.
Menurut Kashmir, pada tahun 2019, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis-jenis rasio aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan yaitu yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu menurut Kashmir pada tahun 2019, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumus untuk mencari perputaran piutang sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Lalu yang kedua ada perputaran sediaan atau inventory turnover, yaitu menurut Kashmir pada tahun 2019, perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Rumus untuk mencari perputaran sediaan antara lain ada perputaran sediaan sama dengan harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan. Selanjutnya rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu yang pertama adalah margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin merupakan ukuran keuntungan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan penjualan. Rumus untuk mencari net profit margin sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Selanjutnya ada hasil pengambilan ekuitas atau return on equity atau ROE. Menurut Kashmir 2019, hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur sendiri. Rasio ini menunjukkan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari return on equity sebagai berikut. ROE sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total ekuitas. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasannya. Di sini kita akan memberikan hasil dari perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Yang pertama adalah likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu rasio lancar adalah current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Di sini tersedia tabel yang diberikan dari laporan dari Indofood, yaitu rasio yang diberikan pada tahun 2020 sebesar 140% dan 2021 menurun menjadi 130%. Yang mana rasio lancar tahun 2020 sebesar turun menjadi 130% sehingga setiap RP1 utang lancar dijamin oleh RP1,3 aktiva lancar. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Hasil perhitungan rasio cepat adalah sebagai berikut. Di sini tersedia tabel dari laporan rasio cepat atau quick ratio pada tahun 2020 sebesar 100% dan 2021 tetap mengimbangi yaitu 100%. Yang mana ini menunjukkan bahwa setiap RP1 utang lancar dijamin oleh RP1 aktif lancar tanpa memperhitungkan persediaan, sehingga perusahaan dinilai cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada rasio kas. Rasio kas merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan untung lancar. Hasil perhitungan rasio kas adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel rasio kasnya. Dari tabel di atas menunjukkan rasio kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020 sebanyak 62%. Rasio ini berarti bahwa setiap rupiah 1 untung lancar dijamin dengan rupiah 0,62 kas dan setara kas. Tahun 2021 rasio kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebanyak 73%. Rasio ini berarti bahwa setiap rupiah 1 untung lancar dijamin rupiah 0,73 kas dan setara kas. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Debt ratio merupakan perbandingan total utang dengan total aktiva. Hasil perhitungan sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel rasio solvabilitas.
Dari data di atas, pada tahun 2020, nilai debt to ratio adalah 51% dari total aktiva dibiayai oleh utang. Artinya bahwa setiap satu total aktiva dibiayai oleh utang sebesar 0,51 atau aktiva dibiayai oleh utang sebesar 51%. Pada tahun 2021, nilai debt to ratio adalah 52% dari total aktiva dibiayai oleh utang. Artinya setiap satu total aktiva dibiayai oleh utang sebesar 0,52 atau aktiva dibiayai oleh utang sebesar 52%. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total uang dengan total modal. Hasil perhitungan debt to equity ratio adalah sebagai berikut. Di sini udah ada tabelnya. Dari data di atas, tahun 2020 jumlah equity debt ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 106%. Artinya setiap satu total utang akan dijamin oleh 1,0 modal sendiri. Pada tahun 2021, jumlah equity debt ratio PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah 107%. Artinya setiap satu total utang akan dijamin oleh 1,07 modal sendiri. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Perputaran piutang merupakan perbandingan antara penjualan kredit dan piutang. Hasil perhitungan sebagai berikut. Di sini sudah ada tabelnya rasio aktivitas. Dari data di atas, perputaran piutang tahun 2020 sebanyak 15,4 kali. Artinya selama satu periode piutang akan berputar sebanyak 15,4 kali. Dan tahun 2021 nilai perputaran piutang sebanyak 15,9. Artinya selama satu periode piutang akan berputar sebanyak 15,9 kali. Perputaran piutang merupakan perbandingan antara harga pokok barang yang dijual dengan sediaan. Di sini sudah ada tabelnya perputaran sediaan. Dari data di atas, nilai perputaran sediaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020 adalah 4,9 kali. Artinya selama satu periode persediaan akan berputar sebanyak 4,9 kali. Dan tahun 2021 nilai perputaran sediaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebanyak 5,3 kali. Artinya selama satu periode persediaan akan berputar sebanyak 5,3 kali dalam tahun tersebut. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan. Yang pertama ada margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Hasil perhitungan margin laba bersih adalah sebagai berikut. Di sini tertera ada laba setelah bunga dan pajak di angka sekian tahun 2021, lalu penjualannya di angka 81 juta sekian dan 90 juta sekian. Dan rasio profit margin laba bersihnya 11% dan 11%. Jadi setara ya. Selanjutnya ada return on equity. Hasil pengambilan ekuitas merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dengan modal. Hasil perhitungan margin laba bersih adalah sebagai berikut. Laba setelah bunga dan pajak di angka 8 juta 2020 dan 11 juta di 2021. Lalu modalnya sebesar 79 juta pada tahun 2020 dan 86 juta pada tahun 2021. ROE-nya sebesar 11% dan 13%. Di sini ada kenaikan sebesar 2% pada tahun 2021. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan. Selanjutnya saya di sini akan membahas dari pembahasan tersebut. Yang pertama ada standar penilaian rasio likuiditas. Di sini terdapat dua tabel, yang kiri adalah standar penilaian dan yang kanan adalah laporan Indofood. Yang bisa kita dapat di sini adalah pada jenis rasio likuiditas, rasio lancar pada tahun 2020 sebesar 140% dan 2021 sebesar 130%. Di sini dapat dikategorikan kriteria yang kurang baik yang dapat dilihat dari tabel kiri.
Selanjutnya ada rasio cepat sebesar 100% pada tahun 2020 dan sebesar 100% pada 2021. Di sini dapat dikategorikan kriterianya baik karena di sini sebesar 100% di mana 100% pada 149% dikatakan baik. Yang ketiga adalah rasio kas, di mana 2020 sebesar 62% dan 2021 kenaikan hingga 73%, yang mana artinya ini adalah sangat baik. Selanjutnya, hasil yang didapat dari standar penilaian rasio solvabilitas. Di sini ada juga dua tabel kayak seperti yang slide sebelumnya. Yang kanan adalah laporan Indofood, yang mana debt ratio-nya itu sebesar 51% pada tahun 2020 dan sebesar 52% 2021. Yang di sini kriterianya dapat dikategorikan kurang baik. Karena 50% itu jika ingin menyentuh baik itu harus di angka 40 sampai 50%. Selanjutnya pada debt to equity ratio di mana angka di sebesar 106% pada 2020 dan angka 107% pada 2021 dan sama kategorinya itu kurang baik. Selanjutnya ada standar penilaian rasio aktivitas yang mana di sini ada dua tabel, yang kanan adalah laporan Indofood dan yang kedua ada standarnya ya. Di kanan itu terdapat rasio perputaran piutang di mana di angka 15,4 kali di 2020 yang artinya sangat baik dan juga 2021 juga sama ya, sangat baik karena 15,9. Selanjutnya di nomor 2 ada rasio perputaran sediaan di mana 2020-nya 4,9 kali dan 2021-nya 5,3 kali di mana dikategorikan sebagai kurang baik. Dapat dilihat di sini jika perputaran sediaannya 5 sampai 9 kali itu dikatakan kurang baik. Dan yang terakhir pada pembahasan standar penilaian rasio profitabilitas. Di sini ada dua tabel lagi ya. Yang kiri itu adalah standar penilaiannya dan yang kanan adalah laporan Indofood. Yang pertama ada rasio profit margin laba bersih. Pada tahun 2020 sebesar 11% dan 2021 11%. Itu stagnan dan dapat dikategorikan sebagai baik. Kalau angka yang ingin sangat baik itu harus lebih dari 20%. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity pada tahun 2020 sebesar 11% dan pada tahun 2021 sebesar 13%, yang mana kriterianya adalah kurang baik. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan kondisi kurang baik pada rasio lancar, yaitu 140% di tahun 2020 dan 130 di tahun 2021. Kategori 50% sampai 149%, rasio cepat pada kedua tahun tercatat 100%, dan masuk kategori baik 100% sampai 149%. Rasio kas juga berada dalam kategori sangat baik dengan nilai 62% pada 2020 dan 73% pada 2021. Kategori 50%. Rasio solvabilitas menunjukkan kondisi kurang baik dengan debt ratio sebesar 51% 2020 dan 52% pada 2021. Serta debt to equity rasio masing-masing 106% dan 107%. Keduanya berada pada kategori baik. Keduanya berada pada kategori kurang baik. Untuk rasio aktivitas, rasio perputaran piutang sangat baik, yakni 15,4 kali 2020 dan 15,9 kali 2021. Namun, rasio perputaran sediaan masih kurang baik, masing-masing 4,9 kali dan 5,3 kali. Dari sisi profitabilitas, margin laba bersih stabil pada 11% di kedua tahun, kategori baik. Namun ROE turun dari kategori baik pada 2020 11%. Kategori kurang baik pada 2021 13%. Mengingat standar baik untuk ROE pada 20% sampai 39%.
Terima kasih. Baik, presentasi kami hasil dari meresum jurnal tentang analisis laporan keuangan PT Indofood pada tahun 2020 dan 2021 sudah selesai. Saya Farel, Saya Andika Putra. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.